Bapak Ibu, kita lalui ya. Yang pertama, kaji rangkuman hasil supervisi. Ingat ya, bukan satu guru nih ya. Ya, sudah selesai kita semua guru yang di Madrasah Binaan kita itu, kita lakukan supervisi. Selanjutnya tugas kita kaji. Ya, dikaji. Ini maksud dengan analisis. Setelah itu identifikasikan permasalahan yang muncul. Saya kemarin ada kepala madrasah menyerahkan hasil supervisi akademiknya. Dari 15 guru semuanya baik. Baik. Langsung saya bantah, saya tolak. Nah, betul tuh Pak. Nah, betul. Ternyata tujuhnya mengambil. Iya Pak. Hanya karang-karangan aja. Pastilah. Pasti ada yang komponen item itu yang tidak baik. Ya kan? Contoh di RPP itu kan komponennya di kegiatan pendahuluan apa aja. Di kegiatan inti salah satu dia menggunakan media. Ya kan? Kemudian kegiatan penutup apa. Masa semuanya baik? 21 itemnya 21 baik. Nah ini tidak betul lah. Bapak yakin saya tidak melakukan yang sesungguhnya. Iya Pak, itu. Nah, jangan. Pasti ada Bapak Ibu. Kalau ingin kemajuan atau peningkatan mutu, lebih baiklah ya kita apa adanya ya, apa adanya. Kemudian setelah kita temukan permasalahan yang muncul dari guru-guru madrasah kita itu, identifikasilah akar permasalahannya. Identifikasi apa akar permasalahan? Kenapa rendah yang di komponen ini? Kemudian udah tahu ini apanya akar permasalahannya, kita cari solusinya. Ya, jangan kita biarkan gitu aja. Kita temukan, kita biarkan, jangan cari solusinya. Sudah tahu solusinya, alternatifnya, maka susunlah langkah berikutnya, susunlah rencana tindak lanjut. Ya, supaya bisa kita. Setelah itu implementasikan rencana tindak lanjut tadi. Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Tadi ada tahapan tindak lanjut dalam kaitan dengan kita sudah mensupervisi pembelajaran. Sepertinya supervisi pembelajaran ini bisa digunakan untuk dua aspek. Pertama untuk penyusunan program, dan yang kedua untuk penilaian ini. Pertanyaan saya, kalau untuk perencanaan penyusunan program, seberapa banyak guru bisa kita supervisi, lalu bisa kita susun program? Kalau nunggu semua guru, nggak selesai. Akhirnya baru bikin program itu. Apakah presentasi atau bagaimana? Ya, begini. Tusi kita salah satu melakukan supervisi akademik guru. Jadi kalau berdasarkan itu Pak, seluruh guru saya lakukan itu sanawiyah negeri Sedang Bedagai itu ada 35. Tapi kan bukan dalam tempo 1 bulan, ya kan? Ya saya alami itu sampai 1 tahun Pak, baru tuntas saya menyelesaikan seluruh guru sanawiyah negeri itu. Jadi makanya Pak, sebenarnya kan di ketentuan pengawas itu kan memiliki madrasah binaan cuma 10 kalau sanawiyah, MI 10, sanawiyah 7. Kenapa hanya segitu? Itulah dia dalam rangka biar semua guru-guru di bawah madrasah binaan itu, ya semua dilakukan supervisi. Iya. Jadi kalau saya Pak Dicayo, semua guru di bawah madrasah binaan itu wajib kita lakukan supervisi. Tinggal waktunya. Mungkin untuk tahun 2022 ini
Karena 35 target saya 10, 5 semester ganjil, 5 nanti semester genap. Tahun depan, nah yang belum lagi, akhirnya kan sudah selesai. Nah, ruang lingkup tidak lanjut itu ya, 1 pelaksanaan KTSP, 2 persiapan pelaksanaan pembelajaran, 3 pencapaian SKL, proses, sanadisi, CP dan ketentuan. Kemudian peningkatan untuk pembelajaran. Inilah ruang lingkup tidak lanjut lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 alternatif tidak lanjut yang kita berikan terhadap pendidik atau guru. Yang pertama, penguatan dan penghargaan bagi guru yang telah memenuhi standar. Pak Ustadz, pernah nggak lakukan ini? Pernah nggak melakukan ini kepada guru yang sudah memenuhi standar, yaitu melakukan penguatan dan penghargaan? Pernah nggak kita lakukan? Hah? Sifatnya Pak Usman itu Pak. Sifatnya. Ya, Ada penghargaan itu. Itu kan, penghargaan itu tidak mesti berbiaya. Memuji juga, ya kan? Termasuk juga memberi penghargaan. Tapi kalau bisa kita puji dia di depan orang banyak, karena manusiawi, manusia akan senang dipuji. Kalau saya wanita ini kadang-kadang berkaca sampai 2 jam. Tujuannya apa? Biar dikatakan cantik. Oh iya. Karena gitu. Nah, Ali kalau dikatakan ganteng pasti nggak keberatan. Artinya gini loh Pak. Saya mudah-mudahan saya luar biasa Pak. Ada baru-baru ini dia juara MTQ tingkat nasional Pak, dari Sergei ASN. Kan ada MTQ itu. Sulaiman namanya. Saya datangi, saya ngasih duit, tapi begitu rame, saya salam. Selamat, luar biasa sudah membawa nama harum Sumatera Utara, bukan saya, Sumatera Utara. Bangga itu kan. Nah itu maksudnya Pak. Kemudian teguran yang bersifat mendidik bagi guru yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, beri kesempatan pada pendidik untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Jadi sebenarnya Bu, kegiatan tidak lanjut ini peluang lahan bagi kita untuk melakukan pelatihan. Kami sekarang itu ada sesel, sekarang berlangsung monet dana bos cara melaksanakan pelatihan sebagainya. Yang pertama tadi gaji dulu rangkuman hasil supervisi seperti kami itu monet kami kaji. Apabila ternyata tujuan surat dan standar baru tercapai, sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap pendidik. Tapi apabila ternyata sudah tercapai, mulailah merancang kembali program sumpah pendidik untuk masa berikutnya. Ini loh. Jadi kalau kita melakukan sumpah bisa akademi itu bukan sekali, tapi sudah kontennya bagus. Selesai? Tidak, tetap berkelanjutan. Apalagi? Ya, tingkatkan lagi apanya. Instrumennya itu dirancang untuk yang lebih apa lagi. Sekarang ini instrumennya pembelajaran abad 21. Kemudian buat rencana aksi sumpah berikutnya, terakhir implementasikan rencana aksi pada masa berikutnya. Jadi hasil tindak lanjut itu untuk diimplementasikan di masa yang akan datang ya. Nah ini 5 langkah saat melakukan pembinaan melalui sumpah. Ciptakan hubungan yang harmonis. Bapak Ibu, sekarang paradigmanya dirubah ya. Kita bukan atasan, kita dengan guru itu mitra. Ini yang perlu kita rubah mindset. Jadi kalau mitra, rekan sejawat, akhirnya muncul apa? Keterbukaan, nggak segan orang itu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian
biar nyambung apa kita itu, kita analisis kebutuhan bapak ibu guru kita itu apa. Kalau dia butuh pecal, jangan kita berikan rujak, akhirnya nggak nyambung. Maksudnya gini, dia ini lemahnya apa? Oh, lemahnya pada saat pembelajaran tidak terampil memanfaatkan media. Maka kita beri bimbingan pembinaan dalam hal pembinaan media. Kemudian mengembangkan strategi dan media, kemudian menilai dan selanjutnya di sini. Saya selaku pengawas madrasah binaan, ada dua yang saya wajibkan guru masuk. Yang pertama bawa RPP, yang kedua pakai media. Ini yang paling utama. RPP walaupun satu lembar, yang kedua media. Kalau itu nggak dibawa ke lokal, udahlah, ya. Kemudian saya larang guru mengajar modalnya buku LKS yang hanya 12 lembar. Tapi itulah tadi kita menentuk secara persuasi, mendidik, jangan langsung vulgar, apalagi di depan siswanya ya kan. Yang kita cari. Nah, bagaimana implementasi di dalam itu? Satu, pembinaan. Pembinaan bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung ini kita lakukan bersifat khusus dan serta perlu perbaikan segera dari analisis dan supervisi. Saya pernah mensupervisi guru olahraga, ya kan? Ternyata materi yang disampaikan materi semester genap, padahal sekarang semester ganjil. Nah, ini langsung, ini saya lakukan langsung, ya kan? Bisa. Kemudian kita langsung pada hasil supervisi sudah memenuhi standar dan hampir memenuhi standar melalui pendekatan kolaboratif dan sel hasil. Caranya memberi informasi umum melalui berbagai media komunikasi. Ini bagi yang sudah memenuhi standar, kita lakukan secara tidak langsung saja. Bagaimana teknik peningkatan kualitas pembelajaran? Yang pertama, menerapkan model pembelajaran efektif. Ini dilakukan selama in-house training. Makanya MPNP saya aplikasikan dalam rangka ini Pak, untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya ini. Kemudian kembangkan teknik pembelajaran ini menjadi pembelajaran berbasis TIK. Gunakan metodologi yang luas dan dinamis sesuai KIKD. Gunakan teknik discover learning untuk merespon berbagai kebutuhan. Oke, kita lanjut saja. Banyak kali nanti saya share itu. Nah, sekarang kita kerja kelompok. Berhubung nanti ada divisi yang harus dikirim dalam laporan. Kita bagi tugas. Ini saya kasih contoh. Ada hasil supak. Jadi perhatikan hasil supak itu. Nampak sih Pak? Nampak ya? Ya. Jadi contohnya di madrasah itu ada 6 guru. Kita bikin lagi G1, G2 sampai G6. Guru 1, guru 2. Nah, yang disupervisi ada 3 ini. Perencanaan, RPP, pelaksanaan pembelajaran, penilaian. Hasilnya perencanaan ini dia. Ada yang tuntas, ini tidak tuntas. Pelaksanaan pembelajaran setelah kita supervisi yang guru ini, ada yang tidak tuntas, ada yang tuntas. Penilaian juga begitu. Tugas Bapak Ibu, tolong 5 menit. Apalah komentar Ibu Bapak dari hasil ini? Pertanyaan di sini, analisislah hasil supervisi yang ada di atas. B, tentukan komponen mana yang akan diperbaiki. Silakan, waktu 5 menit. Ya. Nah, ini proses dulu. Kita dulu nanti ada berangkat berikutnya. Sekarang diskusi aja dulu ini, sepakati dulu ini.
tentukan komponen mana yang akan diperbaiki dari tabel ini. Silakan diskusikan dulu, sebentar aja, nggak sampai 5 menit. Kalau menit, baru nanti kasih tabel. Buka. Di sini Pak Alwi yang memimpin, karena Pak Amin Maskur yang memimpin. Pak, ukuran tuntasnya itu nilai. Ini Pak. Enggak nilai. Batasan nilai itu sudah ada khusus. Karena 5 atau 10. Terus contohnya ketentuan dari supervisor. Di mana-mana itu KKM kayak dulu. Nah, kalau Bapak tetapkan tuntas itu 75 ke atas atau 80 ke atas. Kebetulan di sini, ini kan ada yang di sini 63, kayaknya ya hampir sama dengan kita. Kalau 70 ke bawah tidak tuntas. Tapi kalau dulu ada namanya KKM, Pak. Kalau ini kita lah, tapi umumnya begitu lah. Silakan. Apa hasil diskusinya? Lihat Bu. Tinggal 2 menit lagi. Sebentar aja. Ini yang saya bilang tadi, hasil sumpah kita. Ini yang saya bilang tadi, setelah kita mengerjakan sumpah kita ini, kita himpunlah nilai hasilnya. Nah, diperolehlah data. Kebetulan contoh di sini ada 6 guru. Silakan Bapak cek T dan PT. T tuntas, PT tidak tuntas. Yang disumpah 3 RBP pelaksanaan penilaian. Sudah? Oke lah Pak Ali, komentarnya. Dari mana nih kamu? Bapak-bapak, ibu dari kelompok 2 ini secara keseluruhan kita kelompok 1, secara kelompok 2 ini secara penerapan kami dari kelompok 1 yang tuntas ini hanya dalam bidang aspek penilaian. Ya, Ibu. Adapun nilai yang paling anjlok, yang hancur, yang perlu diperbaiki lagi untuk melaksanakan tindak lanjut berikutnya, apa namanya? Perbaikan ya. Itu adalah tindak lanjut adalah aspek. Nama guru juga. Nama guru sebutkan yang anjlok. Oh, nama guru G1 dia itu dalam pembuatannya PB. Kemudian Tuntas ini Pak. G2. G2 itu tidak tuntas. Baru kemudian G6. Udah. Baru untuk aspek pelaksanaan pembelajaran itu yang tidak tuntas adalah G1, baru kemudian guru 4 dan guru 5. Itu aja. Itulah yang perlu diperbaiki, yang perlu dibimbing, dibina supaya dia berubah. Itu aja. Dalam berapa ini Pak? Pertama tadi yang pelaksanaan saya orang guru, 2 orang guru dalam bidang pelaksanaannya ada 3 orang guru Pak. Itu kan perlu direhab Pak. Ada komentar Pak tambahan? Kalau nggak bisa dibinasakan.
Makanya barangkali secara umum saya juga tahu tempatnya ada seorang guru yang bagus dia di perencanaan, tapi ternyata tidak bagus di pelaksanaan. Tuntas dia di perencanaan tidak bagus, dia tuntas dia di pelaksanaan. Tapi ada yang tuntas di perencanaan, ada yang tuntas di pelaksanaan, ada tuntas di perencanaan. Itu kita pahami. Misalnya di guru satu itu dia tuntas di perencanaan, tapi nggak tuntas di pelaksanaan. Gagalnya Pak. Bapak mau menanya atau mau bertanya? Itu menambahkan. Mau Menambah analisis. Jadi membuat karena yang disampaikan Pak ini itu hal-hal yang wajar bagi kami dari nomor satu. Kenapa? Karena ada orang yang jago secara pelaporan, secara perencanaan. Ibarat kita pandai ngomong, tak pandai praktekkan. Ada orang yang tidak suka dengan administrasi. Aku malas lah mulai BB. Sudah di otak gitu Pak. Tapi kan guru itu kan tumbuh sebagai pelaku administrasi dan juga sebagai pelaksana, gitu kan. Jadi kelemahan guru-guru kan di lapangan begitu. Yang orang tuh ketika dia sudah mengajar 2 tahun sudah di otak begitu Pak Alwi, gitu. Apapun untuk di FPB itu. Padahal FPB itu adalah salah satu administrasi guru yang harus dilengkapi. Oke, ya. Aplaus untuk semua. Disinilah tadi kan itu langkah kita lanjutkan. Setelah dapat data analisis, kemudian cari permasalahannya apa. Jadi ini bisa jadi RPP dia nilainya bagus. RPP apa itu? Analisa tidak. RPP apa yang bagus? Dipasang punya orang punya SMP negeri yang bersuara. Nah, di sini kita jangan terjebak apa ya? Karena melihat data, ternyata di pelaksanaan dia rendah. Ini perlu kita analisis. Inilah dia kemungkinan ini RPP-nya copy paste, buktinya di pelaksanaan dia rendah. Sampai itu kita apa Pak? Menerawangnya itu, membacanya itu. Oke. Jadi ini kesimpulannya ya. Di perencanaan ada 2 guru yang belum tuntas. Di pelaksanaan ada 3 guru yang tidak tuntas, tapi di penilaian semuanya tuntas. Nah, selanjutnya buatlah rencana tindak lanjutnya dengan menggunakan tabel berikut. Jadi itu dengan menggunakan kertas plano, biar ada bukti visi kita nanti di foto. Kerjakanlah ini Pak, dengan tabel ini. Gurunya tadi G berapa? Yang perencanaan. RPL-nya Pak. RPL tadi kan sudah kita jelaskan. Rencana tindak lanjut itu apa? Silakan dibuka tadi. RTL tadi apa? Bentuk kegiatannya apa? Silakan diisi. Waktunya hanya 7 menit. Mengingat waktu. Silakan Bu. Biar ada bukti visi kita nanti. Ini bakal difoto. Atau beli nomor itu kita? Iya, silakan. Cepatlah, cepat waktu kita banyak lagi minum materi kita. Jelas instruksinya Pak, Bu, jelas, tugasnya jelas. Dari data yang tadi ini, data ini, ya, oke, ya, pura-pura Pak. Langsung aja, Bu, Pak, Bu, coba dengarkan Ibu ini presentasi dari kelompok ini. Langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan rencana tindak
tindak lanjut. Yang pertama, nama G1 Guru 1, analisis hasil supervisi perencanaan tuntas, pelaksanaan tidak tuntas, penilaian tuntas. Kemudian ada RTL-nya teguran dan bentuk kegiatannya pembinaan. Kemudian ada nama guru G2 tidak tuntas, ini tapi ada nilainya ya Pak ya. Di sini perencanaan tidak tuntas, nilai gurunya 60, pelaksanaannya tuntas, penilaian tuntas, RTL-nya berupa teguran, kemudian kita adakan pelatihan. Kenapa? Karena nilai poin guru itu rendah di dalam pelaksanaan perencanaan membuat RPP tadi. Kemudian ada G3, perencanaannya tuntas, pelaksanaan tuntas, penilaian tuntas. Berarti dia perlu dikasih penguatan, memberikan penghargaan bahwa guru itu sudah tuntas semuanya bentuknya ya Pak ya. Kemudian ada yang nama gurunya G4, perencanaan tuntas, pelaksanaan tidak tuntas, penilaian tuntas. Itu RTL-nya berupa teguran dan bentuk kegiatannya pembinaan. Kita adakan pembinaan kepada guru G4. Kemudian G5, perencanaannya tuntas, pelaksanaannya tidak tuntas, penilaiannya tuntas. Dia diberikan teguran. Bentuk kegiatannya pembinaan. Kemudian ada nama guru G6, perencanaannya tidak tuntas, pelaksanaannya tuntas, penilaiannya tuntas. Dia diberi RTL teguran, pelatihan. Kenapa? Ini guru G6 pun nilainya berapa? Nilainya 61. Demikian dari kelompok 2. Oke, aplaus untuk kelompok. Baik, dulu sebagai apa saja ya. Nanti kalau Bapak ada tambahan. Sudah. Jadi begini Bapak Ibu. Dari data ini ya sudah kita petakanlah guru-guru madrasah di bawah binaan kita tadi. Ini satu madrasah ya. Ada di sini RTL-nya teguran sama perbuatan. Yang teguran bentuk RTL-nya nanti pembinaan. Kemudian yang ada juga bentuknya memberi penghargaan. Ada juga yang pelatihan. Ya. Tapi Buros ini kurang apa ya? Begini. Sebenarnya kan kalau kita lihat nanti instrumennya, contohlah proses pembelajaran. Instrumennya, ada kan ada itu. Di situ kan ada lagi poin-poin. Nah, di poin mana dia rendah? Makanya ini sebenarnya sengaja saya jebak Bapak Ibu, tapi tidak ada yang mempertanyakan itu. Harusnya di RPP. RPP itu kan dari berapa komponen ini? Ada 15 poin misalnya. Itu di analisis mana yang paling terendah dia? Mungkin tidak ada tujuan pembelajaran, nggak dicantumkan di RPP-nya. Mungkin yang itu aja. Nah ini kan nanti RPP-nya teguran berupa apa? Pembinaan. Itu ya kan. Begitu juga di kegiatan pembelajaran ada 24 komponen itu. Pada saat pembelajaran dia tidak melakukan penilaian. Disitulah dia rendah. Nah, bagaimana? Ada yang sebenarnya bentuk kegiatan itu tutor sebaya, bentuk apanya pembinaan, penguatan, tapi tutor sebaya, bentuknya tutor sebaya, teman aja cukup. Ngapa? Jadi ini saya menghayal tadi Bu, kalaulah kita misalnya ada 22 madrasah kayak saya, sudah terdata ada 15 guru yang TD, maka sudah wajib kita melakukan pelatihan. Wajib mereka ikut karena data dan fakta mereka rendah. Keluarkan dana bos untuk dia datang ikut pelatihan, kita dalam sumbernya. Begitu dia. Ya, itulah gunanya biar ada perubahan. Bapak Ibu, ya bermanfaat kan kalau kita lakukan tidak lanjutkan, bermanfaat. Kalau nggak tahu kita di mana kelemahan dan kelebihan. Ya, dulu tadi. Oke, selesai Bapak Ibu materi tindak lanjut. Terakhir, ini real ya, real ini bukan apa, bukan
Kalau kita ini sudah selesai nih Bu, in 1, in 2, in 3, in 4 sudah selesai. Dari materi in 1, dari materi KB1, KB2, KB3, KB4, silakan Bapak Ibu rencanakan